Beda dengan di Malaysia, kalau di Malaysia setiap rumah pasti ada tong sampah dan setiap pagi ada lori-lori sampah yang mengambil sampah-sampah dari sekitaran kampung-kampung yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia, Bang Toha setiap harinya itu lauknya ayam terus, ayam daging. Tapi kalau sudah sampai di kampung halaman, jangan terkejut sahabatku semua, lauk kampung itu seperti ini. Jadi lebih banyak sayurnya. Ini ada sayur dimasak asam, ada nangka muda, kemudian ada sambal. Jadi seperti inilah makanan orang kampung. Ya karena dengan makanan seperti ini harganya murah. Kalau misal kata beli daging, beli ayam, harganya agak cukup lumayan. Sedangkan upah harian di sini pun juga terbilang murah. Apalagi sekarang Bang Toha bercuti, jadi makannya seperti ini, lebih banyak sayur. Kalau di Malaysia harga sayur harganya itu agak mahal lah. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, harga sayur justru lebih murah. Jadi ada sayur nangka muda, ada sayur dimasak asam, ada sambal. Jatuh ya Allah ya Rabbi, belum ada 5 menit. Ada sambal, ya kan, ada ikan pun cuma segini saja sahabatku semua. Jadi kalau kita orang beli ikan itu nggak langsung makan ikan satu potong, enggak sahabatku semua. Inilah kehidupan di kampungnya Bang Toha. Memang beda dengan waktu Bang Toha kerja di Malaysia yang dimana sering makan sedap, tapi ini pun juga sedap. Alhamdulillah. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Ini semoga nggak dihujat ya. Video ini sebagai bentuk informasi saja, yang dimana banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya-tanya, Bang kalau pagi-pagi sarapannya apa sih dekat sana? Bang kalau makan daging, makan ayam di sini Bang Toha nampak seronok, nampak happy. Alhamdulillah selama Bang Toha bekerja di Malaysia bisa makan apa saja sahabatku semua. Ini Bang Toha menggunakan tangan kanan ya, sebab Bang Toha pakai kamera depan. Biasanya banyak sahabat-sahabat yang salah paham, Bang Toha kok makannya tangan kanan kiri? Enggak, ini Bang Toha menggunakan tangan kanan. Jom jemput makan semua. Inilah makanan orang kampung. Beda dengan waktu Bang Toha merantau di Malaysia, yang dimana ayam daging itu hampir setiap hari. Bukan hampir setiap hari, memang setiap hari sahabatku semua. Bismillah. Makan apa adanya sahabatku di kampung. Selepas makan ini, nanti Bang Toha ajak ronda-ronda ke rumah-rumah kampung jirannya Bang Toha. Bismillah. Pakai daging nangka muda. Pakai ikan, tapi ikannya sedikit saja. Real kehidupan di kampung seperti ini sahabatku semua. Makanya kalau Bang Toha bercerita, kalau di kampung halaman saya itu jarang makan ayam, itu pun dihujat. Memangnya kamu hidup di mana kok sampai jarang makan ayam? Kadang-kadang netizen itu tak paham ya. Padahal kehidupan di kampung, kalau misal kata mau beli daging, itu pikir-pikir upah kerjanya saja. Kalau untuk beli daging tidak bisa mencapai 1 kilo, dapat setengah kilo saja. Kalau mau daging, dagingnya ini bukan daging lembu. Bismillah. Sama tahu. Jadi ini merupakan salah satu lauk yang sangat murah. Kalau makan daging, makan ayam ya Allah,
mungkin bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Kalau untuk harga ikan masih standar sahabatku semua. Bila ada masa, nanti Bang Toha akan berbelanja di pasar ikan, pasar tradisional kampungnya Bang Toha. Maaf ya Bang Toha sambil cakap, sambil bercerita. Makanya kalau di Malaysia, saya sering membuat video. Alhamdulillah, di Malaysia bisa makan apa saja. Bisa makan nasi biryani, bisa makan nasi minyak, bisa makan ayam masak merah, daging masak merah, bisa makan tom yum, bisa makan sup tulang. Tapi kalau sudah berada di kampung sahabatku semua, hidupnya harus irit-irit. Bismillah. Bang Toha selesaikan makan dulu ya, tinggal sedikit. Nanti Bang Toha ajak ronda di kampung-kampungnya Bang Toha, di rumah-rumah jiran-jiran sebelah, biar nampak seperti apa perkampungannya yang di kampungnya Bang Toha. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai makan dan sekarang Bang Toha mau buang sampah. Saya itu sangat berharap kampung-kampung di Indonesia, bukan hanya kampungnya Bang Toha, berharap bisa seperti perkampungan Malaysia, yang dimana perkampungan Malaysia ini sistemnya sudah sangat maju. Di antara lainnya, hal-hal yang mendasar di Malaysia begitu sangat diperhatikan. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan atau istilahnya, oh kamu jelek-jelekkan kampung kamu sendiri. Biasanya kan ada netizen yang ngomong seperti itu. Saya tidak menjelek-jelekkan kampung saya sendiri. Saya cinta negara sendiri. Saya cinta negara saya sendiri, tetapi saya berharap suatu saat nanti kampung-kampung yang ada di Indonesia, termasuk kampungnya Bang Toha, lebih modern, lebih bisa mengatasi hal-hal yang mendasar. Contoh salah satunya adalah tentang sampah, yang dimana kalau di Malaysia, perkampungannya itu memiliki armada atau transportasi mobil sampah. Dan mobil sampahnya itu semuanya sudah modern. Jadi bukan mobil sampah yang jelek, enggak. Semuanya modern. Jadi mobil truk sampahnya itu besar-besar. Dan setiap pagi truk sampah tersebut akan keliling kampung, mengambil sampah-sampah dan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jadi setiap rumah kalau di perkampungan Malaysia pasti ada tong sampah besar. Namun kalau di kampungnya Bang Toha enggak ada. Kalau di sini sampah ya dikelola, dibersihkan secara mandiri. Biasanya kalau Bang Toha membakar sampahnya di tepi sungai. Jadi kali ini Bang Toha juga mau buang sampah. Kalau perkampungan di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, memang berbeda jauh dengan perkampungan yang ada di Malaysia. Di antara salah satunya adalah tentang cara pengelolaan sampahnya. Kalau di Malaysia, setiap rumah pasti akan ada tong sampahnya. Tapi kalau di sini nggak ada, sahabatku semua. Jadi kalau untuk sampah memang dikelola secara mandiri, dan warga di sini kalau buang sampah itu di tempat pinggiran sungai ini. Jadi tempat pinggiran sungai seperti ini, sahabatku semua, nanti biasanya akan dibakar oleh warga setempat bergantian. Dan ini pun Bang Toha mau bakar sampah lagi. Ya seperti ini, sahabat-sahabatku semua, sampah kalau di kampungnya Bang Toha, pembuangannya itu berada di tepi sungai seperti ini. Jadi nanti bergantian saling membakar. Dibakar seperti ini. Sebab kalau nggak dibakar, lama-kelamaan akan menjadi gunung, sahabatku semua. Inilah yang bisa kami lakukan. Berbeda dengan di perkampungan Malaysia ya, yang dimana memiliki transportasi mobil sampah tersendiri, punya lori truk sampah, sehingga
warga tinggal membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di depan rumah. Di sini saya tidak mau menyalahkan siapapun ya, sebab dalam bab soal sampah ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama-sama. Namun di sisi lain kadang-kadang masyarakat tidak difasilitasi. Kadang-kadang mau buang sampah bingung buang di mana. Harusnya kalau dari pandangan saya, setiap pemerintah di desa punya pembuangan sampah tersendiri. Jadi warga enak, punya pembuangan sampah tersendiri, punya transport sampah tersendiri. Jadinya tiap pagi ada transport yang mengambil sampah-sampah dari penduduk sekitar. Kalau untuk sungainya cukup bersih sahabatku semua, sebab sungai yang di ujung sana merupakan salah satu sungai yang jauh dari perkampungan. Dan ikannya juga cukup lumayan banyak sahabatku semua di sini. Sekali lagi, ini bukan bertujuan untuk menjelek-jelekkan, bukan sahabatku semua. Nanti banyak netizen yang salah paham, nanti Bang Toha pula dikecam, menjelek-jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan kampungnya. Padahal ini enggak, ini cuman bagi pandangan saya, bab soal sampah ini memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bang Toha mau bakar-bakar sampah dulu sahabatku semua. Insya Allah nanti dekat sini Bang Toha mau bersihkan semua, biar agak cantik lah. Nanti orang-orang yang mancing lebih senang, lebih nyaman. Harapan saya sebagai orang kampung di sini, saya berharap suatu saat nanti ada rezeki bisa membeli transport untuk pembuangan sampah. Doakan saja sahabat-sahabatku semua, semoga niat baik saya bisa terwujud. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya lakukan. Biasanya tiap pagi dan petang saya selalu bakar-bakar sampah di sini kalau saat pulang kampung. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana perkampungannya itu sudah modern. Transport sampahnya juga menggunakan lori besar dan lorinya juga bagus-bagus sahabatku semua. Jadi di perkampungan Malaysia, meskipun di kampung semuanya tertata rapi, sistemnya dari hal mendasar begitu diperhatikan, salah satunya pengelolaan sampahnya. Video ini sekedar informasi saja sahabatku semua, bukan Bang Toha bermaksud untuk membanding-bandingkan, oh ini orang jelek-jelekkan kampungnya sendiri, bukan. Ini hanya sebagai bahan evaluasi yang dimana kita sebagai masyarakat juga harus perlu memperhatikan hal-hal yang mendasar. Salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah. Namun di sisi lain di sini di kampung Indonesia beda dengan perkampungan Malaysia yang dimana kita boleh dikatakan tertinggal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha mau lanjut ke perkampungan pedalaman. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, ke kampung pedalaman, ke kampung pedalaman. Hari ini Bang Toha mau pergi ke kampung pedalaman. Bab soal makanan, Bang Toha pun juga dihujat. Dasar orang kampung tidak pernah makan enak. Makanya kalau baru ke Malaysia saja lihat makanan seperti itu sudah kayak orang kelaparan. Kadang-kadang jadi saya itu serba salah ya. Ketika saya makan enak di negara orang, saya memvideokan, itu bentuk tanda rasa syukur saya. Bukan berarti saya terus istilahnya menunjuk-nunjuk makanan, enggak sahabatku semua. Jadi jangan salah paham. Di kampung Bang Toha berbeda cerita. Kalau di kampung Bang Toha memang makannya ya apa adanya seperti itu. Karena orang kampung kalau misal kata mau beli makanan yang mewah-mewah seperti daging, seperti makanan-makanan ayam bakar dan lain-lainnya, itu pikir-pikir. Karena penghasilan di kampung itu beda. Di kampung saja penghasilannya cuma 1 bulan 500 ringgit itu kalau kerja kilang. Kalau seperti Bang Toha seperti ini, kalau pulang kampung seperti ini ya menganggur, bantu-bantu istri. Kalaupun ada yang mengajak kerja mungkin ya 1 hari 2 hari saja. Karena kehidupan di kampung di sini rata-rata mayoritas petani. Dan hasil pertanian di sini pun kalau misal kata untuk menyambung hidup ya cukup-cukup gitu saja. Kalau untuk menabung ya agak sulit. Kalau mau menabung harus punya lembu, harus punya kambing. Jadi itulah perbedaannya dengan suasana perkampungan di Malaysia.
Oke, sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Bang Toha kali ini mau naik gunung, rame sahabat-sahabat daripada Malaysia. Bang naik gunung kali ini agak cukup lumayan jauh sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabatku suka dan semoga sahabat-sahabatku juga serasa diajak Bang Toha jalan-jalan ke kampung halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.